kita akan membacakan kekuatan stoik, yaitu dari David Granger. Nah, di bab 1 ini kita akan membahas apa sebenarnya stoikisme itu. Didirikan di Athena kuno, stoikisme adalah aliran pemikiran filosofis Helenistik yang memungkinkan untuk mengatur dirimu sendiri sepenuhnya. Di antara prinsip-prinsip intinya, stoikisme mengajarkan kepada kita bahwa kebajikan adalah tingkat kebaikan tertinggi dan dapat dicapai melalui pengetahuan. Lebih jauh, bahwa seorang harus hidup selaras dengan akal ilahi yang akan kita jelajahi secara lebih rinci nanti. Pada titik ini, kita hanya akan menyatakan bahwa ini sangat terkait dengan apa yang kita sebut dengan takdir dan pemeliharaan. Meskipun ini adalah aliran pemikiran kuno, ini bukanlah kebijaksanaan mati. Karena banyak yang hidup dengan prinsip-prinsipnya di zaman modern ini. Ryan Holiday, penulis The Obstacle is the Way, menyimpulkan dengan baik ketika dia berkata, Stoikisme sebagai filosofi benar-benar tentang permainan mental. Stoikisme bukan seperangkat etika atau prinsip. Stoikisme adalah kumpulan latihan spiritual yang dirancang untuk membantu orang melalui kesulitan hidup dengan mengelola emosi, khususnya emosi yang tidak membantu. Stoikisme tidak banyak menyelamatkanmu, tetapi melatih untuk mengelola emosi dan pikiran yang tidak produktif, dimulai dengan menggabungkan atau memilih kekhawatiran dirimu. Jadi, apa sebenarnya arti ini? Singkatnya, Stoikisme memungkinkan kamu mengendalikan diri dengan mengajar perbedaan antara apa yang bisa dan tidak bisa diubah. Stoikisme sangat penting untuk kebahagiaan. Berapa banyak energi yang terbuang untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Seorang stoik belajar untuk membedakan perbedaan sehingga mereka dapat mengambil kendali penuh atas semua hal yang bisa mereka ubah. Ketika terbiasa berpikir seperti ini, maka tidak ada yang bisa menghentikan dirimu. Misalnya, beberapa hal yang dapat diajarkan dan diajarkan oleh Friedrich kepadamu sebagai berikut. Yang pertama, itu kehilangan orang yang dicintai. Kamu dapat mempelajari alasan rahasia mengapa tubuh tidak dimiliki, hanya dipinjamkan saja. Opini orang lain, yang kedua ini, bagaimana membedakan kritik yang sebenarnya itu kekejaman, tumbuh dari yang pertama dan mengabaikan yang terakhir. Ketiga adalah penyakit. Dengan pemahaman yang tepat tentang alam, tidak ada rasa takut akan kematian ataupun penyakit. Yang keempat, kegagalan untuk memahami di mana dirimu cocok dalam hidup. Belajar mengambil pemandangan dari atas, seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, membantu untuk sepenuhnya memahami tempat kita dalam komunitas dan kehidupan secara umum. Yang kelima, dengan siapa harus bergaul untuk tumbuh. Banyak orang dalam hidup hanya menyeret kita ke bawah. Stoikisme dapat mengajari dengan siapa harus bergaul untuk berkembang dan tumbuh. Dan yang terakhir, perlawanan terhadap godaan. Stoa belajar bagaimana menilai resistensi dengan benar untuk mengenali nilai godaan yang sebenarnya. Sederhananya, stoikisme memberikan dirimu kemampuan untuk memiliki kebahagiaan sendiri, baik kaya atau miskin, dengan menjadi pengatur nasib sendiri melalui penerapan prinsip-prinsip stoik. Ini terdengar seperti perintah yang sangat sulit, tetapi stoikisme telah memberikan kebahagiaan sejak zaman Yunani kuno. Kita akan membuktikannya. Dan selamat menonton video selanjutnya bab 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.